Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Mango Kernel Starch as Novel Edible Coating for Enhancing Shelf Life of Tomato Fruit. Ya, di sini ada anggota kelompok 7, yaitu ada Muhammad Nabil, ada Asafa Rafiko, ada saya sendiri Hoirunisa Sabila, ada Tiara Pramafi, dan ada Rumaisa Jawa. Berikut ada identitas jurnal yang kami pakai. Baik, yang pertama adalah apa permasalahan yang ingin diselesaikan oleh penulis. Apakah permasalahan tersebut telah tersirat dalam judul penelitian? Jika tidak, sarankan judul yang sesuai. Permasalahan yang ingin diselesaikan oleh penulis adalah banyaknya permintaan tomat segar yang tidak dapat dipenuhi karena karakteristik tomat sendiri yang mudah rusak atau perishable sehingga memiliki umur simpan yang pendek. Kedua, mayoritas metode pengawetan yang pernah dilakukan menimbulkan efek samping dan harga yang relatif mahal. Ketiga, limbah biji mangga yang terbuang dan sering diabaikan selama prosesan mangga membuat peneliti ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan telah tersirat dalam judul penelitian. Yang kedua, ada apa sisi menarik dan signifikan dari permasalahan tersebut. Jadi sisi menariknya sendiri adalah limbah biji mangga dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam edible coating pada tomat. Lalu yang kedua merupakan hal baru karena belum pernah ada penelitian yang dipublikasikan terkait pati dari biji mangga yang digunakan untuk edible coating. Baik, untuk yang ketiga sendiri, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama ada menentukan pengaruh pelapisan pati biji mangga terhadap penurunan susut bobot, kekerasan buah, TPT, THT, persentase pembusukan, dan evaluasi sensori pasca panen, serta umur simpan buah tomat. Lalu yang kedua ada menentukan pelapis yang paling efektif untuk buah tomat. Nomor 4, bagaimana originalitas dari penelitian ini? Penggunaan biji mangga sebagai sumber pati merupakan inovasi terbaru yang dikembangkan oleh penulis. Studi literatur yang kami lakukan menunjukkan bahwa bahan baku biopolimer dalam bentuk serat biasanya didapat dari bahan pangan yang mengandung pati seperti ubi, kentang, singkong, serealia, sagu, polong-polongan, serta bahan-bahan dengan kandungan pati lainnya. Namun ada beberapa bahan unik yang pernah digunakan untuk menghasilkan bahan baku biopolimer dalam bentuk pati, di antaranya biji asam jawa seperti yang dikemukakan oleh Santos DKK, biji durian seperti yang dikemukakan oleh Prabowo dan Mawarini, serta biji nangka seperti yang dikemukakan oleh Rodriguez DKK, yang semuanya merupakan penelitian di tahun 2020. Selanjutnya untuk nomor 5, bagaimana cara penulis dalam memecahkan masalah tersebut? Memecahkan masalah ini, penulis melakukannya dalam 2 tahapan utama. Yang pertama, pengerjaan ekstraksi dan karakterisasi pati dari biji mangga, serta tahapan kedua yaitu pembuatan larutan edible coating dengan bahan hidrokoloid pati hasil ekstraksi biji mangga, serta aplikasi edible coating pada buah tomat dan uji kualitatif pada buah tomat yang diberikan aplikasi edible coating. Untuk tahapan pertama, langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu pertama, disiapkan biji mangga dari varietas Chaunsa. Setelah itu, lakukan ekstraksi pati dari biji mangga dengan beberapa langkah, yaitu pertama, biji mangga dihaluskan serta dilarutkan dalam air, yang kemudian ditambahkan bahan natrium metabisulfit dengan konsentrasi 0,16%. Setelah campuran tercampur secara merata, dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 8.000 rpm selama 5 menit. Sentrifugasi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Dan setelah sentrifugasi selesai, didapatkan hasil ekstraksi pati yang berada pada fase atas tabung sentrifugasi. Setelah itu dilanjutkan dengan karakterisasi pati yang dilakukan melalui beberapa uji seperti uji kadar amilosa menggunakan metode Migrens, Cornell, dan Riggs, visualisasi morfologi pati menggunakan mikroskop SEM, dan pengamatan pola difraksi menggunakan X-ray diffractometer, lalu uji kapasitas absorpsi air menggunakan metode Misha dan Ray, lalu ada uji kelarutan dan swelling power dari pati menggunakan metode dari Leach, McCowan, and Scotch, dan yang terakhir uji fasting temperature dan peak viscosity dengan menggunakan alat Brabender micro viscoamylograph. Selanjutnya tahapan kedua yaitu pembuatan larutan edible coating. Tahapan ini diawali dengan pemasakan pati pada larutan air dengan konsentrasi pati sebesar 4 gram per 100 ml pelarut. Setelah itu ditambahkan plasticizer pada larutan yang sedang dimasak. Pada penelitian kali ini, plasticizer-nya divariasikan jenis serta konsentrasinya, yaitu yang digunakan bahannya untuk plasticizer adalah gliserol, sorbitol, serta campuran gliserol dan sorbitol dengan perbandingan masing-masing 1:1. Setelah campuran sorbitol dan pati dimasak selama 30 menit dan tercampur secara merata, selanjutnya buah-buah tomat yang telah disiapkan dan telah digrading sebelumnya diberikan aplikasi edible coating dengan cara direndam pada larutan edible coating secara satu persatu selama sekitar 30 detik, lalu diangkat dan diangin-anginkan. Setelah aplikasi edible coating selesai untuk seluruh buah tomat, selanjutnya buah tomat ini disimpan pada ruangan terkontrol dengan suhu 25 derajat serta kelembapan 60% selama 20 hari.
Selama masa penyimpanan, dilakukan uji kualitas pada buah tomat yang dilakukan secara berkala setiap 4 hari. Uji kualitatif ini meliputi uji susut bobot, lalu uji kekerasan buah menggunakan alat Universal Testing Machine dengan probe silinder sepanjang 10 mm, lalu ada perhitungan total padatan terlarut, total asam tertitrasi, dan kandungan asam askorbat menggunakan metode AOAC, lalu ada perhitungan persentase kerusakan, dan yang terakhir ada uji organoleptik meliputi warna, rasa, tekstur, dan penerimaan yang dilakukan dengan skala hedonis sebanyak 9 poin oleh 30 panelis terlatih. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6. Apakah metode yang digunakan dapat mencapai tujuan? Iya, metode yang digunakan dapat mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena penulis melakukan serangkaian uji yang dapat mencapai tujuan. Serangkaian uji tersebut dimulai dari karakteristik pati hingga pengujian kualitas buah tomat setelah panen. Hasilnya, edible coating dari bahan baku utama pati biji mangga ini dan dengan plasticizer sorbitol terbukti efektif dalam mempertahankan kualitas buah tomat, menunda kematangan buah tomat sehingga dapat memperpanjang umur simpan dari buah tomat. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7. Apakah metode tersebut memiliki validitas tinggi? Ya, metode yang digunakan memiliki validitas tinggi. Hal ini terlihat dalam sampel bahwa terdapat pengacakan dan pengulangan. Dalam setiap masing-masing jenis plasticizer terdapat 30 buah tomat. Untuk alat yang digunakan sudah cukup umum digunakan, dan untuk metode yang digunakan diacu dari standar internasional, seperti pada pengujian TPT, menggunakan alat refraktometer dan metode AOAC. Berikutnya adalah apa yang didapatkan dari penelitian ini dan bagaimana validitasnya. Yang pertama itu adalah karakteristik pati. Karakteristik pati yang diujikan di sini adalah penentuan kadar amilosa. Kadar amilosa dari pati didapatkan berkisar adalah 15,2%. Dan ini serupa dengan kadar amilosa pati pada umumnya, yaitu antara 15% sampai 30%. Berikutnya adalah pengujian menggunakan XRD. Hasil pengujian XRD dapat terlihat pada gambar 1. Grafik ini menunjukkan bahwa pati tergolong pada pati tipe A, yaitu pati yang sering ditemukan pada tipe sereal. Kemudian untuk pengujian SEM terlihat pada gambar 2. Dari biji pati berbentuk oval dan elips, panjang berkisar antara 12-30 mikrometer, dan bar dari pati itu berkisar antara 7-18 mikrometer. Karakteristik berikutnya adalah water absorption capacity atau kemampuan pati untuk menyerap air. Nilainya adalah berkisar 77,93%. Karakteristik pati berikutnya adalah swelling power atau kemampuan pembengkakan pati pada proses gelatinisasi. Swelling power di sini bernilai 12,83 gram per gram. Nah, berikutnya adalah solubility atau kelarutan dari pati biji mangga, yaitu 8,71%. Kemudian pasting temperature adalah suhu yang dibutuhkan pati untuk menjadi berbentuk pasta. Pasting temperature dari pati biji mangga adalah 83,4 derajat Celcius. Berikutnya adalah peak viscosity atau viskositas puncak. Viskositas puncak di sini adalah batas maksimum pengembangan dari granula pati. Viskositas pati biji mangga adalah 135,2 BU. Berikut yang kedua adalah kualitas pasca panen dari buah tomat. Yang pertama itu adalah kehilangan bobot. Nah, pada grafik terlihat bahwa persentase kehilangan bobot buah tomat selama penyimpanan pun meningkat. Peningkatan ini terjadi karena adanya proses transpirasi pada buah klimakterik. Proses transpirasi ini menyebabkan terjadinya perubahan tekstur dan penyusutan permukaan, sehingga menurunkan masa simpan dari buah. Pada grafik ini terlihat adanya peningkatan paling tinggi yaitu pada buah yang tidak dilapisi oleh edible coating, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada buah yang dilapisi oleh edible coating dengan campuran sorbitol. Secara umum, edible coating mampu menahan peningkatan kehilangan bobot dikarenakan edible coating bersifat semi permeable, sehingga mampu menahan terjadinya laju transpirasi pada buah klimakterik, sehingga penyusutan bobot pun dapat dikurangi. Berikutnya adalah kekerasan buah tomat. Selama penyimpanan, buah tomat mengalami penurunan kekerasan. Terlihat pada grafik bahwa penurunan terbesar terjadi pada buah yang tidak dilapisi oleh edible coating, sedangkan penurunan paling sedikit terjadi pada buah yang dilapisi edible coating dengan campuran sorbitol. Penurunan dari kekerasan buah terjadi karena adanya aktivitas enzim pada buah, sehingga aktivitas enzim ini merusak dinding sel. Contohnya pada aktivitas enzim poligalakturonase yang dapat merusak pektin. Pada kasus ini edible coating menghalangi perpindahan gas sehingga kadar O2 dalam buah menjadi lebih rendah, sedangkan kadar CO2 meningkat. Kadar gas ini menyebabkan terhambatnya aktivitas enzim sehingga kekerasan buah tetap dapat terjaga, sehingga masa simpan buah pun menjadi lebih panjang. Berikutnya yang ketiga adalah total padatan terlarut. Pada grafik terlihat bahwa terjadinya peningkatan total padatan terlarut pada buah tomat selama masa penyimpanan. Peningkatan terbesar terjadi pada buah yang tidak dilapisi oleh edible coating, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada buah yang dilapisi edible coating dengan campuran sorbitol. Padatan terlarut sendiri meningkat karena terjadinya sintesis metabolit selama proses respirasi buah klimakterik. Nah, di sini edible coating berperan sebagai penekan laju respirasi sehingga total padatan terlarut dapat dikurangi.
Nah, berikutnya adalah asam tertitrasi dan asam askorbat. Pada grafik terlihat bahwa baik asam tertitrasi maupun kandungan asam askorbat pada buah tomat selama penyimpanan mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada buah yang tidak dilapisi oleh edible coating, sedangkan penurunan paling sedikit terjadi pada buah yang dilapisi edible coating dengan campuran sorbitol. Penurunan ini terjadi karena asam askorbat seperti asam sitrat dan asam malat merupakan substrat utama yang terlibat pada proses respirasi buah klimakterik, sehingga buah yang mengalami respirasi akan berkurang kadar keasamannya. Pada kasus ini, edible coating berperan dalam menekan laju respirasi. Dengan ditekannya laju respirasi, maka kadar asam dari buah dapat dipertahankan. Nah, berikutnya adalah persentase kebusukan pada buah tomat selama masa penyimpanan. Terlihat pada tabel bahwa pada penyimpanan hari keempat belum terdapat tanda-tanda kebusukan pada buah tomat. Kemudian pada masa penyimpanan hari ke-8 sudah mulai terlihat tanda-tanda pembusukan pada buah tomat yang tidak diberikan perlakuan edible coating. Persentase pembusukannya adalah sebesar 22%. Pada penyimpanan hari ke-12, tanda-tanda pembusukan mulai dialami oleh buah tomat dengan perlakuan gliserol, dan persentase pembusukannya adalah sebesar 9%. Kemudian pada penyimpanan hari ke-16, terlihat mulai ada tanda-tanda kebusukan pada buah tomat dengan perlakuan gliserol dan sorbitol. Persentase pembusukan pada buah ini yaitu sebesar 6%. Kemudian, pada penyimpanan hari ke-20 terlihat tanda-tanda pembusukan pada buah tomat dengan perlakuan sorbitol. Persentase pembusukan pada buah tomat dengan perlakuan sorbitol pada hari ke-20 adalah sebesar 7%. Dari hasil ini terlihat bahwa edible coating dengan campuran sorbitol terbukti ampuh dalam mempertahankan masa simpan buah tomat dan menjaganya dari pembusukan. Terlihat pada hari ke-20 persentase pembusukannya masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada hari ke-20, di mana perlakuan dengan sorbitol masih memiliki persentase kebusukan yang tergolong rendah. Nah, berikutnya adalah evaluasi sensori. Terlihat pada tabel berikut ini, di mana buah dengan perlakuan sorbitol mendapatkan skor paling tinggi di semua kategori, yaitu pada kategori warna 7,4, kategori flavor 8,1, dan kategori tekstur 8,2. Sedangkan untuk skor overall acceptability-nya bernilai 8,1. Sedangkan nilai terendah didapatkan oleh buah tomat yang tidak diberikan perlakuan edible coating, di mana overall acceptability-nya bernilai 1,2. Hal ini dikarenakan pada flavor dan teksturnya tidak dapat ditentukan karena sebagian besar buahnya telah mengalami pembusukan, sehingga tidak dapat dinilai dan diberikan skor oleh para panelis. Dari hasil ini terlihat bahwa perlakuan edible coating dengan campuran sorbitol terbukti signifikan dalam mempertahankan warna, rasa, dan juga tekstur dari buah tomat. Berikutnya adalah bagaimana validitas dari hasil penelitian ini. Penelitian ini tergolong cukup valid karena pengujian dilakukan dengan metode yang telah memiliki standar dan hasil pengujian telah dianalisis secara statistik. Contohnya pada penentuan karakteristik pati biji mangga. Pada evaluasi sensori juga dilakukan pengujian oleh 30 orang panelis terlatih, sehingga hasil yang diberikan pada penelitian ini pun lebih terjamin validitasnya. Nah, berikutnya adalah apa kesimpulan dari penelitian ini dan apakah kesimpulan menjawab seluruh permasalahan yang ingin diselesaikan oleh penulis. Kesimpulannya adalah penggunaan pati biji mangga sebagai edible coating terbukti mampu memperpanjang masa simpan buah klimakterik, terutama pada buah tomat yang diujikan pada penelitian ini. Hasil paling efektif diperlihatkan oleh edible coating yang menggunakan campuran sorbitol. Pati biji mangga terbukti mampu menjadi sumber alternatif untuk memperpanjang masa simpan buah klimakterik, terutama pada buah tomat. Seberapa besar kontribusi penulis terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan, yaitu penulis telah berkontribusi dalam penemuan sumber pati yang jarang dimanfaatkan, karena sebelumnya biji mangga hanya diabaikan dan dibuang begitu saja. Penulis memanfaatkan biji mangga ini sebagai bahan baku edible coating atau bahan pelapis yang dapat dimakan dan dapat memperpanjang umur simpan produk pasca panen. Ini mulai ya, 1, 2, 3. Apakah terdapat kelemahan yang harus diperbaiki dalam paper ini? Ya, karena terdapat informasi keterangan gambar yang terbalik dengan informasi keterangan gambar yang lain. Selain itu, penulisan pustaka tidak mencantumkan judul jurnal. Baik, pada nomor 12 ditunjukkan apakah referensi yang digunakan up to date dan dapat menggambarkan state of the art dari penelitian. Jadi jawabannya adalah ya, karena referensi yang digunakan cukup up to date, juga didukung oleh jurnal-jurnal terbaru. Selain itu, referensi juga menggambarkan state of the art walaupun beberapa jurnal tidak mencantumkan judul. Mayoritas terbitannya dalam 7 tahun terakhir, di mana rentang tahun 2014 sampai 2019, tapi juga ada beberapa referensi tahun yang terbitnya antara tahun 2002 sampai 2010. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.